Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk tips dan triknya, semakin banyak barisan angkanya, maka semakin tinggi pula tingkatannya. Ada yang mau bertanya? Kak, gimana bisa tahu kalau itu tingkatan 3? Kenapa? Gimana bisa tahu kalau di contohnya itu tingkat 3, di soalnya itu tingkat 3? Oh ya, gimana caranya agar kita tahu bahwa ini tingkat 3 atau larik 3 ya? Nah, tadi kan sama ya, semakin banyak barisan angkanya, maka semakin tinggi tingkatnya. Sama halnya dengan eh, yang awal yang tadi ya. Yang pertama, untuk barisan larik, semakin banyak dia punya barisan angka, maka semakin banyak juga lariknya. Nah, di sini bisa kita lihat susunan angkanya. Diperhatikan, kalau dia selisih antar angkanya itu kecil-kecil, maka kemungkinan besar itu pembagiannya berdasarkan larik. Tapi kalau angka-angkanya ada perubahan atau ada peningkatan angka yang sangat tinggi, ya misalnya ini 9, 12, 17 ini ada perubahan yang semakin tinggi, maka itu kemungkinan besarnya adalah tingkatnya. Demikian juga dengan yang tingkat 3. Lihat selisih antar angkanya. Di sini angkanya 1 ke 3 selisihnya kecil, sedangkan di yang terakhir ini selisihnya besar sekali. Di sini selisihnya lebih dari 50, sedangkan yang di awal selisihnya hanya 2. Berarti ada perbedaan selisih yang sangat mencolok, maka kemungkinan semakin tinggi mencolok selisihnya itu, maka tingkatnya juga akan semakin tinggi. All over ya? Ya. Ya, silakan Aulia. Selamat malam, Pak. Iya, Ya, mau nanya. ya silakan. Ini kan kalau saya lihat dari 2 tingkat ataupun 3 tingkat lumayan ya untuk penjabaran atau pencarian selisihnya. Ya. Nah, menurut saya kalau ini kan kalau misalnya kita dalam keadaan tertekan saat ujian, ini kan salah satu soal yang bakal dilewati ya Pak ya. Apakah Ya. ada trik-trik dan tips untuk bisa mengerjakan dengan cepat gitu ya, tanpa menguraikan satu-satu per tingkatnya sampai 3 tingkat tersebut gitu ya. Karena mengingat waktu ketika kita mengerjakan di soal CPNS kan dalam kurun waktu satu soal itu kurang lebih kalau bisa kurang dari 1 menit ya, mohon maaf. Iya. Baik, Baik. mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, gimana caranya supaya bisa menyelesaikan secara cepat? Ini saya sengaja menguraikan supaya semua bisa paham bahwa proses yang harus dilakukan seperti ini. Tapi apakah ada trik-trik khusus supaya kita tidak menghitungnya sejauh ini? Ya. Untuk prosesnya saya akan memberikan contoh ya. Oke. Oke, ini ada contoh. 5, 8, 14, 26. Kira-kira berapa nilai selanjutnya? Kita jawab sama-sama ya. Untuk selisihnya, Anda bisa lihat di layarnya plus 3, plus 6, plus 12, dan plus 24. Masing-masing 6, 3, 6, 12, dan 24 ini adalah hasil perkalian 2, sehingga diperoleh hasil sama dengan 50, sehingga di sini jawabannya adalah D. Nah, untuk kasus di mana dia menentukan satu nilai, tidak ada trik khusus. Yang dibutuhkan di sini adalah sesuai yang saya jelaskan pertama tadi, adalah bagaimana caranya kita bisa berhitung secara cepat.
Jadi di sini tekniknya adalah berhitung cepat, belum ada trik khususnya. Kita lanjut ke yang kedua. 8, 24, 22, 56, 18, dan 124. Saya percepat saja sedikit. Ya. Ini untuk satu larik dengan 3 tingkat. Di sini juga tidak ada trik khusus ya untuk penyelesaiannya. Jadi memang dibutuhkan kecepatan dalam berhitung. Ya. Nah, di sini kalau contoh soalnya seperti ini, baru bisa kita menerapkan trik-trik khusus. Perhatikan di atas 32, 8, 32, 16, 8, 16, 8, 8, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa memilah jawaban ada 3 larik ya. Pilih larik yang paling bervariasi. Bisa dilihat di sini jawabannya untuk larik pertama adalah 4, 4, 4, 8, 4. Nah, ini kurang bervariasi. Untuk larik kedua 4, 8, 2, 4, 8. Nah, ini lumayan bervariasi. Ada 2, ada 4, dan ada 8. Kemudian di sini ada 4, 4, 4, 1, 8. Ini juga tidak terlalu bervariasi karena terlalu banyak 4. Yang paling bervariasi itu adalah yang kedua. Nah, makanya yang akan kita selesaikan itu adalah larik yang kedua. 4, 8, 2, 4, 8. Jadi yang di sini akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, gimana cara menyelesaikan di sini? Tinggal kita tarik 3 angka setiap bilangan. 8. Di sini bisa dilihat 8 ke 8, 8, dan seterusnya. Maka di sini angkanya adalah 8. Nilainya di sini adalah 8. Jadi perhatikan lompatannya 8, pindah ke 8, lompat lagi ke 8, sehingga lompatan berikutnya konstan adalah 8. Jadi untuk larik kedua jawabannya 8. Yang di larik kedua ini jawabannya 8 adalah untuk B dan E. B dan E. Sedangkan A, C, D bisa kita eliminasi karena tersisa jawaban B dan E. Beta dan error. Perhatikan di jawaban B dan E. Jangan lagi kita mencari larik pertama karena larik pertamanya itu sama. Di sini 4, di sini 4. Berarti di sini sudah pasti 4. Tanpa kita hitung sudah bisa kita pastikan di sini 4. Jadi untuk larik pertama tidak usah dihitung. Langsung menghitung ke larik yang ketiga. Larik ketiganya dihitung dari 32 berkurang menjadi 16. 16 berkurang menjadi 8. Berapa nilai setelahnya? 4. Oke, 4. Jadi jawabannya adalah B. B, 4, 8, 4. Ini untuk larik pertama Anda tidak usah hitung. Nah, ini cara menyelesaikannya. Untuk soal berikutnya. Nah, ini triknya sama yang pertama tadi ya. Jadi tinggal menyelidiki jawaban dengan larik yang bervariasi. Nah, di sini coba diperhatikan larik yang bervariasi yang mana? Apakah larik pertama atau larik yang kedua? Kedua. Nah, yang kedua paling bervariasi. Berarti kita selesaikan larik yang kedua. Dari sini 18, 11, 6, 3, 2. Jadi 2, 3, 6, 11, 18. Kira-kira setelahnya apa? Nah, tinggal kita hitung untuk larik yang kedua. Selisihnya plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, dan plus 9. Kemudian selisih berikutnya adalah 2. Nah, untuk selisih berikutnya 18 ditambah dengan 9 adalah 24.
Berarti untuk lari kedua itu jawabannya adalah 27. Yang untuk jawaban 27 adalah C. tulisannya adalah C. Betul sekali. Jadi yang lari pertama tidak usah dihitung. Kecuali kalau Anda masih ragu dan waktu masih memungkinkan, ya silakan. Tapi biasanya waktunya sangat terbatas. Jadi di sini bisa Anda pilih, langsung memilih 27. Tapi kalau Anda punya waktu, masih ada waktu yang tersisa, ingin mencobanya, silakan Anda hitung. Jadi ini tadi apa ya? Yang ditanyakan, apakah ada triknya untuk ya? Untuk yang satu larik tidak ada trik khusus, ya. Tidak ada trik khusus. Yang ada untuk jawaban yang terdiri dari beberapa larik. Nah, di situ ada trik khususnya. Tapi kalau mau yang trik umum, ya, kita lihat saja perubahan angkanya. Perubahannya dari 5, 8, 14, 26. Berarti ada peningkatan nilai ya yang semakin tinggi. Sehingga di sini kita bisa menduga bahwa nilainya sangat tinggi ya. Di sini kita bisa menduga nilainya sangat tinggi. Jadi untuk triknya dugaannya itu tidak terlalu bagus ya. Sebaiknya memang diselesaikan seperti ini. Cuman Anda tentunya tidak harus membuat garis seperti ini ya. Anda tinggal menuliskannya, oh ini selisihnya berapa, langsung tulis plus 3, ini selisihnya berapa, plus 6, plus 12, plus 24. Kalau Anda sudah tahu ini selisihnya adalah perkalian, maka yang di bawah ini tidak usah Anda tuliskan kembali. Jadi ini yang saya berikan ini hanyalah sebagai uraian yang detail ya. Tapi pada saat Anda menyelesaikannya, Anda tidak apa ya? Jangan Anda menuliskan secara detail ini. Yang Anda tuliskan paling plus 3, plus 6, plus 12 dan plus 24 ya. Kalau yang ini kan nggak perlu Anda tulis, langsung Anda tulis selisihnya saja. Begitu juga dengan nomor contoh yang kedua. Jadi ini yang baris pertama Anda tidak usah tulis. Yang Anda tulis hanya baris yang kedua saja. Ini tanda-tanda panah ini Anda juga tidak perlu menuliskannya. Karena itu kan akan menyita waktu. Tinggal Anda menuliskannya antara 18 dengan minus 2 itu hasilnya adalah minus 18. Jadi untuk yang paling atas dan paling bawah ini tentu Anda tidak usah tulis ya. Untuk menghemat waktu. Nah, khusus untuk yang terdiri dari lebih dari satu larik, Anda bisa memperhatikan larik yang bervariasi. Oke, kita lanjutkan ke yang kelima ya. Nah, ini 4, 5, 9, 14, 23. Kira-kira berapa kelanjutannya? Nah, kalau Anda menghitung selisihnya, ini selisihnya 1, 4, 5, dan 7. Nah, tentu kita tidak tidak bisa mendapatkan pola. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan pola, berarti barisan yang biasa Anda lakukan tidak bisa digunakan. Maka ada barisan yang lain namanya barisan Fibonacci, yaitu hasil yang berikutnya merupakan hasil operasi dari bilangan sebelumnya. Kita lihat 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 tambah 5 sama dengan 14. 14 tambah 9 sama dengan 23. 23 tambah 14 sama dengan 37. Ya. Jadi kalau tidak menemukan suatu barisan yang umum kita gunakan, maka ada jenis barisan yang lain. Di sini yang saya maksud adalah barisan Fibonacci namanya. Jadi hasil
berikutnya merupakan operasi dari hasil sebelumnya. Bisa berbentuk penjumlahan, bisa berbentuk pengurangan maupun perkalian dan pembagian. Berikutnya, untuk barisan yang merupakan huruf G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Nah, ini ada dua ruang yang kosong. Yang mana yang paling bervariasi? Dua-duanya bervariasi ya, berarti Anda bisa memilih salah satunya saja. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang merupakan barisan huruf? Nah, barisan huruf ini kita ubah ke dalam bentuk angka. Jadi kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, dan seterusnya. Di sini ada tabel yang saya berikan, A-nya 1, B-nya 2, dan seterusnya sampai dengan Z24. Berarti kalau kita mulai dari G, ya, karena ini ada dua larik ya yang dibutuhkan. G-nya itu berapa nilainya? G-nya itu nilainya 7. Kemudian I 9. Kemudian N 14. Kemudian K 11. Kemudian M-nya berapa? 13. Nah, ini ada perubahan angka-angka yang sangat acak. Berarti kita tidak bisa atau kesulitan dalam menentukan kira-kira susunannya seperti apa. Oleh karena itu, kita sebaiknya mulai dari awal. G-nya itu berapa? G-nya itu 7, H-nya 8, I-nya 9. 7, 8, 9. Kemudian M-nya berapa? M-nya 13, N-nya 14. Kemudian J-nya berapa? J-nya 10, K-nya 11, L-nya 12. Kemudian MN lagi. Jadi di sini terlihat bahwa G, H, I, kemudian MN. J, K, L, kemudian MN. Nah, kira-kira berikutnya apa? G, H, I, J, K, L, kemudian berikutnya adalah MN. MN. Betul sekali. Jadi jawabannya sini adalah D, yaitu MN. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa cepat mengkonversi huruf ini menjadi angka? Nah, kita bisa mungkin kesulitan dalam menghafal semuanya ya. Kalau A itu 1, B 2, C. Tapi paling tidak kita menghafal yang nilai yang 11, 1, 11, dan 21. Nah, ini yang bagus untuk dihafalkan. Ingat, A-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 11, U-nya sama dengan 21. Ini untuk memudahkan kita mengingat perubahan dari huruf menjadi angka. Oke. Jadi G, H, I, kemudian J, K, L, kemudian M, N, O. Yang ada sini adalah M, N, sehingga jawabannya adalah D. Nah, kalau gambar di atas kira-kira titik-titik itu jawabannya apa ya? 6. 6. Oke. 6, Pak. 6. Oke. Jadi kalau sudah bisa menjawab 6 berarti logikanya untuk barisan sudah benar. Tapi dalam aplikasinya sehari-hari ternyata bukan 6 ya. Ternyata Mundur. Berapa? Oke. Mundur. Ini hanya alam. selingan saja ya. Baik, kita lanjut Jadi- ke aritmetika dasar. Di sini nanti akan ada hitung bilangan, operasi pecahan, perbandingan, dan aritmetika sosial. Kita langsung saja ya, waktu kita makin sedikit. Operasi hitung bilangan. Nah, kalau yang seperti hitungan-hitungan ini ada banyak trik yang akan saya berikan. Ini cara perhitungannya secara umum ya. 18 kali 12 bagi 6 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan, berarti 18 kali 12 sama dengan 216, kemudian dibagi dengan 6.
Kemudian 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. Kemudian 216 dibagi 6 sama dengan 36 ditambah 9 sama dengan 45. Jadi ini jawabannya adalah D. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator ya tidak ada masalah, tapi kan tidak mungkin ujiannya diberikan kesempatan menggunakan kalkulator. Nah, bisa dikeluarkan. Bagaimana kalau mendapatkan kasus seperti ini? Untuk kasus seperti ini, perhatikan urutan operasi aritmatika, yaitu mulai dari akar atau pangkat, kemudian bagi atau kali, kemudian kurang atau tambah. Yang harus didahulukan adalah akar atau pangkat. Nah, di sini kebetulan tidak ada akar atau pangkatnya. Yang ada adalah kali atau bagi. Kalau ada semacam ini, ada kali dan ada bagi, ya. Boleh kali didahulukan, boleh juga bagi yang didahulukan. Nah, yang paling mudah di sini adalah tentunya dengan bagi yang didahulukan. Kalau umumnya kita mengalihkan terlebih dahulu. Padahal antara kali dan bagi itu memiliki tingkatan yang sama. Jadi boleh bagi dulu, baru kali. Dahulukan kali, kemudian bagi juga boleh. Tapi yang paling memudahkan itu adalah menggunakan pembagian terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat pembagian dulu. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bentuk perkaliannya akan semakin mudah. 18 dikali 2 atau 18 tambah 18 hasilnya 36. Kemudian ditambah 9 hasilnya 45. Jadi di sini hati-hati dalam menggunakan operasi aritmatika. Ya. Nah, di sini kenapa di sini tidak dijumlahkan dulu 2 tambah 9 menjadi 11? Nah, dalam aturan matematika perkalian derajatnya lebih tinggi dibanding penjumlahan. Jadi kalau bertemu antara perkalian dan penjumlahan, maka didahulukanlah perkalian. Berbeda yang di depan sini, perkalian dengan pembagian ketemu. Kalau perkalian dan pembagian bertemu, maka siapapun bisa didahulukan. Boleh mendahulukan perkalian, boleh juga mendahulukan pembagian. Karena perkalian dan pembagian memiliki derajat yang sama. Begitu juga dengan kalau ada soal pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan bertemu, maka boleh didahulukan yang mana saja. Boleh pengurangan yang didahulukan, boleh juga penjumlahan atau pertambahan yang didahulukan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Bagaimana kalau menemukan soal seperti ini? 0,75 dikurang 3/2 dikurang 1/4. Kalau kita menghitungnya ya dengan cara yang biasa, maka 0,75 bisa diubah menjadi 3/4. Nah, ini proses menyamakan penyebut. Dengan menyamakan penyebut, kita bisa melakukan penjumlahan pada pembilangnya atau pengurangan pada pembilangnya. Jadi semuanya disamakan dulu penyebutnya baru diselesaikan. Nah, ini biasanya kita pelajari waktu SD untuk mengoperasikan bilangan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Tapi kalau Anda mau menyelesaikan seperti ini, tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Tips dan triknya adalah menyederhanakan bentuknya. Ya, tentu 0,75. Ini 3/2. Tahu 3/2? 1/2 itu berapa? 3/2 itu bisa diubah menjadi 0,5. 0,5. 5. Ya. Berarti kalau 3/2 maka ditulis sebagai 3,5. 3,5. Begitu juga dengan 1/4. 1/4 itu 1 dari 4 bagian ya. 0,25. 0,25. Nah,
Langkah berikutnya, sekarang kita sudah memiliki 0,75, kemudian 3,5, kemudian 0,25. Nah, untuk operasi berikutnya, kita gunakan yang 75 dengan 25 ini. Jangan 75 dikurang dengan 3,5. Nah, nanti kesulitan dalam mengoperasikannya. Nah, gunakan yang ini 75 dikurang 25. Kalau 75 dikurang 5 kan lebih repot ya, tapi lebih mudah mengoperasikan 75 dikurang 25. 75 dikurang 25 hasilnya adalah 0,5. Sehingga 0,5 dikurang dengan 3,5 hasilnya adalah minus 3. Jadi untuk kasus seperti ini kita bisa menyederhanakan bentuknya. Oke, lanjut lagi. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Nah, ini juga persentase merupakan soal yang sering sekali muncul dalam setiap ujian. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini cara perhitungannya secara matematika. 6/7 dikali dengan 87,5%. Ini persen bisa diubah ke dalam bentuk per 100. 87,5 dibagi dengan 100. Ya, kalau ada komanya berarti 875, komanya dihilangkan maka di bawahnya ditambah 1 nol menjadi per 1000. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita kalikan 6 kali 875, 7 dikali 125, 8 kali 125 dan seterusnya. Silakan nanti di kalkulator saja ya. Ya, kalau mau menghitungnya. Tapi saya tidak perlu lama-lama membahas di sini. Saya langsung saja bagikan tips dan triknya. Untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan nilai pendekatan pembulatan ke bawah atau ke atas. Jadi kita menggunakan nilai pendekatan. Gimana cara menggunakan nilai pendekatan? Nah, di sini tadi soalnya 6/7 dikali 87,5. Ya. Ini 87,5 ini saya ganti nilainya. Yang mudah dioperasikan. Saya bisa menjadikannya 90, saya bisa menggunakannya 80, saya juga bisa menggunakan 70 dan seterusnya. Kira-kira dari angka yang saya sebut tadi ini, yang paling mudah nantinya dibagi dengan 7 itu angka berapa? Angka 70. Jadi yang 87,5 ini saya ganti menjadi 70. Hasilnya saya turunkan menjadi 70. Saya bisa menggunakan 90. Saya juga bisa menggunakan 80, tapi penggunaan 80 dan 90 itu susah nanti dibagi dengan 7. Kalau yang ini 70 dibagi dengan 7 itu sangat mudah. Ya, 70 dibagi dengan 7. Itu sangat mudah. Nah, sekarang kita tulis karena dia persen, maka menjadi 70%, 70 per 100. Jadi tadi soalnya adalah 6/7 dikali 87,5%. Saya ubah nilainya menjadi 6/7 dikali 70% atau 70 per 100. Berapa hasilnya? Nah, ini tinggal dihilangkan nolnya ya. Hilangkan nolnya 1, yang di bawah juga dihilangkan nolnya 1 menjadi 7/10. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga yang tersisa adalah 6/10. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita lihat yang dekat nilainya dengan 0,6 di sini yang mana? Yang dekat dengan 0,6 adalah 0,5 dan 0,75. Tapi ingat, di sini tadi hasilnya apa? Soalnya kita turunkan nilainya. Kalau di soal kita turunkan nilainya, maka di jawaban itu harus kita naikkan nilainya. Kita naikkan karena di sini yang dekat dari 0,6 adalah 0,5 dengan 0,75, maka yang kita ambil adalah 0,75. Maka jawabannya adalah 0,75. Jadi ini tipsnya dengan menggunakan nilai pendekatan. Bisa pembulatannya ke bawah,
bisa juga pembulatannya ke atas. Untuk apa kita bulatkan? Supaya mudah mengoperasikannya, supaya mudah dikalikan, supaya mudah dibagi. Nah, berbeda dengan jawaban A yang tadi. Ini Anda akan kehilangan waktu karena terlalu banyak proses perkalian dan pembagian. Oke, paham sampai di sini? Iya, bau nih. Bisa dipahami Jadi sampai di sini? aku dimainin dari orang. Berarti Pak, Soalnya kalau tim yang aku udah dikalah. kalau ditambahin berarti kesebalikannya ya, berarti hasilnya dikurangin nanti ya. Ya, kalau di sini Bukan, Dre. berlebih, kita dikurangi, maka hasilnya nanti dijumlahkan. Begitu juga sebaliknya. Oh, ya. Kalau ini kasusnya adalah perkalian. Enggak. Ya. Ini bang apa mainnya? Jadi di sini saya Kali dua. kurangi nilainya. Ya, saya turunkan nilainya di soal, maka di jawaban itu dinaikkan sedikit supaya kembali hasilnya seimbang ya. Supaya hasilnya tetap sama, maka kalau di awal dikurangi, di akhir harus ditambahkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk operasi hitung bilangan. Jika P sama dengan 314 dikurang 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4, maka ini adalah jawaban kalau kita menghitungnya secara matematis ya. 314 dikurang 314 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Nah, itu silakan dihitung ya. Nanti dihitung pakai kalkulator silakan. Ya, yang jelas kalau Anda menghitungnya secara detail seperti ini, maka Anda akan kehilangan waktu ya. Waktu yang dibutuhkan sangat banyak untuk menghitung seperti ini. Jadi triknya apa? Sama triknya yang sebelumnya. Menggunakan nilai pendekatan. Nah, kira-kira kalau 314 dibagi dengan 4, maka pendekatannya berapa? Supaya mudah dibagi 4. Supaya mudah dibagi 4, yang di atas ini harusnya berapa? 400. Ya, betul sekali 400. Kalau 400 bagi 4 berapa? Kan mudah ya, 400 bagi 4 hasilnya adalah 100. Jadi di sini kita menggunakan nilai pendekatan. Oke. Jadi tadinya 314 saya ganti menjadi 400. Nah, di sini juga 400 dibagi dengan 4. 400 dibagi 4 berapa? 100. 400 dikurangi dengan 100 hasilnya adalah 300. Kemudian yang Q-nya 314 per 4 saya ganti juga menjadi 400 per 4. 400 per 4 hasilnya 100. Yang mana yang lebih besar, 300 apa 100? Berarti jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Ini tadi ditambahkan nilainya. Kenapa tidak diturunkan nilainya? Karena ini persoalannya adalah perbandingan. Yang P-nya kita tambahkan nilainya, yang Q-nya juga sudah kita tambahkan nilainya. Jadi P dan Q sama-sama sudah kita tambahkan nilainya. Jadi sama-sama sudah ditambahkan nilainya sehingga tidak perlu lagi diturunkan nilainya. Ya, jadi prinsip keadilannya tetap ada. Sehingga untuk nilai P selalu lebih besar dari Q. Itu jawabannya adalah B. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Contoh operasi hitung untuk bilangan berpangkat. Ya. Ini ada bilangan berpangkat 316 pangkat 2 dikurang 314 pangkat 2. Ini kasus seperti ini kita tidak boleh menggunakan nilai pendekatan. Kalau ini menggunakan pendekatan jadinya
300 pangkat 2 dikurang 300 pangkat 2. Nah, itu tentunya memberikan hasil yang sama dengan 0 ya. 300 pangkat 2 dikurangi 300 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 0. Sedangkan dari jawaban sini tidak ada yang 0. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan celah di situ? Nah, kita kembali ke sifat-sifat bilangan. Jadi di sini kita akan menggunakan sifat-sifat operasi. Untuk operasi penjumlahan yang dikurangkan itu ada aturan mainnya dalam matematika, yaitu dengan cara memperkurangkan nilainya kemudian dikali dengan hasil jumlahannya, yaitu 316 dikurangi dengan 314. Jadi bilangan pertama dikurangi dengan bilangan kedua dikalikan dengan hasil penjumlahannya. 316 dijumlahkan dengan 314. Jadi 316 dikurang dengan 314 hasilnya sama dengan 2. Jadi selisihnya adalah 2. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah 630, yaitu 316 ditambah dengan 314. Kemudian untuk hasil kalinya 2 dikali 630 sama dengan 1260. Jadi untuk kasus seperti ini kita akan menggunakan sifat-sifat operasi dalam matematika. Baik, berikutnya kita lanjut ke materi perbandingan. Untuk materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada perbandingan senilai dan ada pula perbandingan berbalik nilai. Ya. Kita langsung saja ke contohnya. Untuk membuat jembatan selama 18 hari diperlukan 10 orang pekerja. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar selesai dalam waktu tempo 6 hari? Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa ini perbandingan berbalik nilai ataukah perbandingan yang senilai? Kita lihat saja di sini. 18 hari butuh 10 orang. Jadi 10 orang bekerja selama 18 hari. Kalau waktunya saya jadikan 9 hari, kira-kira pekerjanya ditambah atau dikurangi? Ditambah. Ya. Betul sekali, jumlah pekerjanya ditambah. Berarti kelihatan di sini 18 hari menjadi 9 hari, jadi harinya berkurang, sedangkan orangnya harusnya bertambah. Harinya berkurang, orangnya bertambah. Nah, berarti ada yang terbalik. Ya. Harinya berkurang, orangnya bertambah. Berarti kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini tinggal kita perhatikan hasil naik atau turunnya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, karena dia berbanding terbalik, maka 18 dibagi dengan 9 dikali dengan 10. Kalau dia perbandingan senilai berarti 9/18. Jadi lihat saja di sini. Kalau dia berbanding nilai berarti yang di atas ini lebih besar dibanding yang di bawah. Kalau dia berbalik nilai. Nah, kalau dia perbandingan senilai berarti 9/18. Jadi yang dimainkan ini saja. Apakah 18/9 ataukah 9/18. Kalau dia berbalik nilai maka yang lebih tinggi di atas. Ya, 18/9. Tapi kalau dia senilai berarti 9/18. Jadi tidak usah bingung memikirkannya ini harusnya dikali atau dibagi berapa. Lihat saja kalau di sini
18 hari butuh 10 orang, maka 9 hari butuh lebih banyak orang. Jadi 18 hari menjadi 9, ya, harinya berkurang sedangkan jumlah orangnya bertambah. Berarti di situ ada yang terbalik. Jadi harinya menurun, orangnya bertambah. Sehingga kita menggunakan 18/9. Bagaimana dengan contoh perbandingan senilai? Rumah dikerjakan 6 pekerja. Biaya yang dihabiskan adalah 30 juta. Kalau mempercepat waktu penyelesaiannya sehingga pekerja ditambah menjadi 8 orang. Jadi kalau 6 orang menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan? Apakah jumlah uang akan bertambah? Kalau 6 pekerja 30 juta. Kalau 8 orang kira-kira berapa juta? Apakah lebih dari 30 atau kurang dari 30? Enam orang yang bekerja gajinya 30 juta. Kalau 8 orang yang bekerja berarti gajinya bertambah atau berkurang? Tambah. Bertambah. Berarti kalau jumlah pekerjanya bertambah, gajinya ikut bertambah, sama-sama bertambah, maka dikatakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, kalau dia perbandingan senilai, tinggal dikalikan 8 ini ya. 8/6 dikali dengan 30. Jadi bisa dilihat juga tadi yang contoh sebelumnya. Ini 18/9 dikali dengan 10. Untuk yang senilai, dia nilainya bertambah, maka kalau dia bertambah, maka yang besar di atas ya. Ingat, kalau dia bertambah, maka yang besar di atas, yang kecil di bawah. Kalau dia berkurang, maka yang kecil di atas, yang besar di bawah. Tapi tadi di sini kita lihat 6 pekerja menjadi 8 orang, 30 juta menjadi lebih dari 30 juta. Berarti gaji yang dibayarkan akan semakin besar. Kalau dia semakin besar, maka yang di atas ini harus besar. Ini saja yang diperhatikan. 5/6 8/6 atau 6/8. Karena jumlah gaji yang bertambah, maka yang di atas itu harus lebih besar. Oke, perhatikan hasil naik atau turun. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke soalan berikutnya. Ini yang terakhir ya. Untuk ini juga masuk dalam perbandingan ya. Jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Kecepatan Heri berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal berjalan. Zainal menyelesaikan ujian pukul 11.30, kemudian berjalan pulang. Sedangkan Heri menyelesaikan ujian 11.36, kemudian mengejar Zainal. Pukul berapa Heri tepat menyusul Zainal? Jadi ceritanya gini. Kalau Heri berlari, dia punya kecepatan 3 kali dari kecepatan Zainal yang berjalan. Jadi Zainal pulang dengan berjalan, sedangkan Heri pulang dengan berlari. Nah, kebetulan Zainal lebih duluan pulang, yaitu 11.30. Sedangkan Heri pulangnya di 11.36. Dan kemudian mengejar Zainal. Pukul berapa Heri tepat menyusul Zainal?
Jadi Zainal ini pulangnya 11.30, kemudian Heri pulangnya 11.36. Jadi Zainal pulang duluan, nanti Herinya menyusul di belakangan. Tapi Heri pulangnya dengan berlari, sedangkan Zainal pulangnya dengan berjalan. Heri kalau dia berlari, dia punya kecepatan 3 kali dengan kecepatan Zainal. Nah, pukul berapa Heri tepat menyusul Zainal? Nah, untuk perhitungan matematisnya bisa dilihat di atas ya. 3/1 sama dengan T per T kurang 6. Tapi di sini mungkin yang bukan basicnya sains atau matematika kebingungan ya. Jadi saya langsung saja kasih triknya saja ya. Untuk menentukannya di sini kita menggunakan kelipatan ya. Kelipatan karena Heri berlari berarti 3 kali dari kecepatan Zainal berjalan. Jadi tinggal dibuat saja kelipatannya. Kalau Heri cukup 1 kali berlari baru ketemu Zainal yang 3 kali berjalan. Jadi Heri cukup 1 kali berlari itu sama dengan Zainal yang 3 kali berjalan. Berarti Heri mulai berangkat jam 11.36, sedangkan Zainal berangkatnya jam 11.30. Nah, di sini kita lihat bahwa Heri itu kecepatannya kita ambil 1 ya, berarti 11.36 tambah 1, 11.37 tambah 1, 11.38 tambah 1, 11.39 tambah 1, 11.40. Sedangkan Zainal 11.30 tambah 3, 11.33 tambah 3 lagi, 11.36 tambah 3 lagi, 11.39 tambah 3 lagi, 11.42. Nah, kita lihat saja di sini yang mana waktu yang sama. Ini 36 dan 30 tidak sama, 37 dan 33, 38 dan 36, 39 dan 39. Ternyata yang sama itu adalah 11.39. Maka jawabannya di sini adalah 11.39. Jadi untuk menyelesaikan kasus seperti ini tidak harus menggunakan perhitungan matematis seperti di atas, tapi cukup menggunakan kelipatan. Baik, saya kira materinya sudah habis ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak mau nanya Pak, jika perbandingan umur itu gimana ya Pak? Perbandingan umur. Oke. Misalnya kan kayak Bagaimana umur dengan Kakak dan Andi perbandingan? terus 4 tahun ke depannya berapa gitu. Ya, kita lihat lagi. Apakah dia berbanding terbalik ataukah berbanding lurus atau senilai? Ya. Ada contoh yang bisa diberikan? Ada mungkin contoh yang bisa diberikan? Kalau tidak ada, ya kita berangkat dari sini saja. Oke. Biasanya ada juga soal tentang perbandingan umur. Ya. Kalau tahun ini umur saya dengan Anda itu adalah selisihnya misalnya 10 tahun. Kemudian 10 tahun kemudian selisih umur saya dengan Anda itu adalah 2 kali lipatnya. Nah, pertanyaannya, berapakah umur saya dan umur Anda? Kalau saat ini, bisa dilihat tulisan saya.
Ya, bisa. Bisa, Ya. Pak. Umur saya misalnya A, ya, atau saya pakai X saja ya. Nah, selisihnya adalah dengan umur Anda itu adalah X ditambah 10 ya, untuk hari ini. Nah, 10 tahun kemudian ternyata umur saya sudah menjadi terlalu lama ya, 10 tahun. Ini saya sederhanakan saja ya. 2 tahun kemudian, nah kalau hari ini umur saya X tahun, 2 tahun kemudian umur saya berapa tahun? X tambah 2. Ya, X ditambah dengan 2. Nah, bagaimana kalau diketahui umur saya itu, umur Anda itu 2 kali lipat dari umur saya? Berarti umur Anda adalah 2 kali umur saya. Umur saya tadi adalah X ditambah dengan 2. Jadi di sini butuh kemampuan dalam menafsirkan atau membuat soal cerita itu ke dalam bentuk matematika. Kalau Anda bisa mengubah soal cerita itu ke dalam bentuk matematika, tentu menghitungnya juga akan lebih mudah. Jadi, berapakah umur selisih umur saya dengan umur Anda 2 tahun kemudian? Ya. Oke, ada yang punya contoh yang lain untuk kasus seperti ini? Ada yang punya contoh untuk kita diskusikan? Atau ada pertanyaan yang lain? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah masuk juga ya. Untuk materinya